Kaisar Naga Abadi Chapter 901 Bahasa Indonesia. 901 bertemu dengan dewa bermata tiga lainnya. Setengah jam kemudian, Luming membuka matanya. Selain kaget, ada juga kegembiraan di matanya. Itu benar-benar bisa disempurnakan. Luming menemukan bahwa selain energi seperti esensi darah, darah segar, dan esensi vital yang dapat dimurnikan, rune niat juga dapat dimurnikan. Meskipun rune niat tidak dapat sepenuhnya disempurnakan dan sebagian besar akan hilang dalam proses pemurnian, masih ada bagian yang diintegrasikan ke dalam rune niat Luming sendiri. Dalam sekejap, pemahaman Luming tentang niat meningkat pesat, dan dia meningkat pesat. Perasaan ini sangat mendalam dan sulit digambarkan dengan kata-kata. Setelah menyempurnakan semua rune niat dari prajurit kematian, niat angin dan api miliknya telah meningkat pesat. Karena dia belum memahami konsep air, Luming membuat rune konsep air menghilang. Suasana hati Luming saat ini hanya bisa digambarkan sebagai kegembiraan. Dia bahkan bisa melahap rune niat dan mengubahnya menjadi miliknya. Di masa depan, budidayanya akan meningkat pesat. Hahaha, Luming tidak bisa menahan tawa. Jadi bagaimana jika dia telah memahami banyak bidang niat? Semakin dia memahaminya, semakin cepat dia bisa berkembang. Jantung Luming mulai berdebar kencang. Dia berpikir apakah dia harus memahami konsep lain. Kalau tidak, akan sia-sia jika dia melahapnya. Lupakan, saya akan menunggu sebentar. Tidaklah bijaksana untuk memahami inten baru saat ini. Itu akan menghambat kecepatan kultivasi saya. Saya akan mempertimbangkannya setelah pertempuran Providence selesai. Luming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Ada peluang besar dalam pertempuran Providence. Dalam lingkungan seperti itu, budidaya orang lain pasti akan maju pesat. Namun, jika dia memahami alam kekuatan keinginan baru sekarang, tingkat pengolahannya tidak akan meningkat dalam jangka waktu tertentu bahkan dengan garis keturunan 9 naga. Dalam pertempuran Providence, tidaklah bijaksana untuk tertinggal satu langkah pun. Tempat apa ini? Luming segera mulai mengamati. Dia terbang tinggi ke langit dan melihat sekeliling. Di sekelilingnya ada gunung-gunung dan pepohonan kuno. Luming secara acak memilih arah dan terbang ke depan. Ada cukup banyak ramuan roh di sini. Setelah terbang beberapa lama, Luming menemukan beberapa batang obat spiritual tumbuh di tebing. Totalnya ada 3, dan itu adalah obat roh tingkat 6 tingkat tinggi, yang mengembalikan rumput asal. Luming terbang ke bawah dan melambaikan tangannya. Inti esensialnya diluncurkan dan dia memetik 3 tumbuhan asal yang kembali. Saat Luming memetik rumput asal yang kembali, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian, sebuah buku jadi dipadatkan dan dibentuk. Buku giok ini hanya memiliki 2 halaman, dan ada sederet kata di permukaannya, 3 poin. Ini adalah kitab takdir. Mata Luming berkedip dan diam-diam dia takjub. Dikatakan bahwa pertempuran Providence sangatlah misterius. Tahun pertama adalah waktu untuk mencari peluang untuk meningkatkan kultivasi seseorang dan juga waktu untuk mengumpulkan dewa. Ya, untuk mengumpulkan takdir. Selama pertempuran Providence, jika seseorang dapat menemukan reruntuhan, harta karun, atau warisan para ahli, mereka tidak hanya akan memperoleh peluang besar, tetapi mereka juga akan memperoleh Providence. Selama periode ini, bahkan jika Anda menemukan ramuan spiritual atau materi berharga, takdir akan terakumulasi. Beberapa orang beruntung dan dengan santai dapat menemukan harta karun, memperoleh warisan, dan memperoleh takdir dalam jumlah besar. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pertempuran Providence akan memperoleh buku Providence saat pertama kali mereka memperoleh Providence. Jumlah Providence yang telah dikumpulkan seseorang, baik kuat atau lemah, semuanya akan diubah menjadi nilai Providence, yang akan ditampilkan di buku Providence. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Dikatakan bahwa keberuntungan tidak hanya berguna bagi tubuh sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan teman-teman jika seseorang memperoleh keberuntungan yang cukup. Itu bisa membuat keberuntungan dan bahkan bakat mereka semakin kuat. Itu juga akan sangat berguna bagi sekte tempat mereka berada. Dikatakan bahwa ketua sekte dari sekte tersebut akan menjadi orang yang akan menerima manfaat paling banyak. Ini juga mengapa kekuatan-kekuatan besar sangat mementingkan pertempuran Providence. Mereka tidak segan-segan membuka semua budidaya tanah suci untuk membina para jenius muda.
Keberuntungan adalah hal yang misterius, tetapi sungguh luar biasa. Singkatnya, itu memiliki kegunaan luar biasa yang tak ada habisnya, dan semakin banyak semakin baik. Beberapa orang menduga itu mungkin sejenis energi, energi yang sangat misterius. Terlebih lagi, jika Anda membunuh orang yang telah mengumpulkan takdir, Anda juga dapat mengambil sebagian dari takdir tersebut. Oleh karena itu, dalam pertempuran demi dewa, pembantaian berdarah pasti akan terjadi pada akhirnya untuk merebut dewa orang lain. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari depan. Sepertinya ada yang sedang berkelahi. Luming menahan auranya dan bergegas mendekat. Ketika dia tidak jauh, Luming bergegas menaiki pohon besar dan bersembunyi di antara dahan, melihat ke depan. Ini, murid Luming tiba-tiba menyusut saat melihatnya. Dia terkejut. Di depan mereka ada dua makhluk kekar bersisik hitam. Mereka menyerang surga favorit manusia. Ada dua tanduk di kepala kedua makhluk itu dan sebuah mata di tengah alisnya. Luming sangat akrab dengan makhluk hidup seperti ini. Ras Dewa Bermata Tiga. Ini adalah Dewa Bermata Tiga yang ditemui Luming di pulau kecil ketika dia pertama kali memasuki alam surga. Bagaimana ini mungkin? Mengapa mereka bertemu dengan Dewa Bermata Tiga di sini? Mungkinkah tempat ini adalah alam surga? Luming sangat terkejut. Dua dewa bermata tiga berada di alam samudera spiritual tingkat ketujuh, sedangkan manusia berada di tingkat kelima. Dia bukan tandingan kedua dewa bermata tiga itu. Dia meraung marah, tapi itu tidak ada gunanya dan dia benar-benar tertekan. Suara mendesing. Dua berkas cahaya ditembakkan dari mata ketiga dua makhluk ras dewa bermata tiga. Salah satunya adalah pancaran petir, dan yang lainnya adalah pancaran api. Kedua berkas cahaya menembus kehampaan dan membunuh penguasa. Luming tampaknya tidak menyelamatkannya. Kecuali seseorang dari Sekte Jimat, dua dari tiga kekuatan lainnya ingin membunuh Luming. Yang lainnya adalah Sekte Mayat Surgawi, yang juga memiliki dendam besar terhadap Luming. Mengapa Luming mengambil tindakan? Manusia ini telah muncul kembali. Mereka muncul setiap 20 tahun sekali. Ayo kembali dan lapor ke Kapten. Kata salah satu dewa bermata tiga. Dan EBSCP, dua makhluk ras dewa bermata tiga kemudian terbang ke udara dan pergi. Luming terbang keluar dan kekuatan melahapnya meletus, melahap energi manusia. Dari nada bicara mereka, ras dewa bermata tiga seharusnya ditempatkan di sini dan pasti sangat familiar dengan area ini. Jika saya ingin mencari harta karun atau tempat tinggal para ahli, saya tidak tahu berapa lama saya harus menyerbu sendirian. Mendapatkan informasi dari anggota ras dewa bermata tiga ini adalah pilihan terbaik. Dengan pemikiran itu, tubuh Luming bergerak dan dia mengejar dua dewa bermata tiga. 10.000 mil kemudian, Luming melihat dewa bermata tiga lainnya di hutan. Totalnya ada 11 orang, dan jelas sekali bahwa mereka adalah tim kecil. Dua dewa bermata tiga dari sebelumnya saat ini sedang melaporkan sesuatu kepada dewa bermata tiga yang sangat berotot. Yang terkuat harusnya berada di alam samudera spiritual tingkat 9. Membunuh. Kilatan dingin melintas di mata Luming dan dia berlari keluar. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 tombak muncul dan ditembakkan ke arah dewa bermata tiga. Puff. Puff. Segera, 7 dewa bermata tiga yang lebih lemah ditusuk oleh tombak Luming dan dibunuh. Ada 4 lagi, 2 di tingkat ke-9 dari tingkat samudera spiritual dan 2 di tingkat ke-8. Reaksi mereka sedikit lebih cepat, dan mereka menghindari tombak itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 902 Bahasa Indonesia. 902 Lembah Pohon Iblis. Sialan umat manusia, Dewa bermata tiga di alam samudera spiritual tingkat 9 meraung marah. Seberkas cahaya keemasan keluar dari matanya, menusuk ke arah Luming seperti pedang tajam. Luming menyerang dengan telapak tangannya dan menyebarkan sinarnya. Kekuatan yang sangat kuat. Mata Luming berkedip. Dia menyadari bahwa dewa bermata tiga ini sangat kuat. Mereka umumnya lebih kuat dari manusia, dan bahkan sebanding dengan beberapa manusia jenius. Luming tidak percaya bahwa pihak lain adalah seorang jenius dari ras dewa bermata tiga. Dari kelihatannya, dia hanyalah dewa bermata tiga biasa. Bang! Luming menghancurkan berkas cahaya, melangkah maju, dan mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi. Dia membanting telapak tangannya ke tubuh makhluk surgawi bermata tiga itu.
Sebagian besar tubuh Dewa Bermata Tiga ambruk, dan tubuh berototnya terlempar sejauh lebih dari 1000 meter, tanpa ada kehidupan. Cepat mundur. Ketika tiga Dewa Bermata Tiga yang tersisa melihat bahwa Lu Ming telah membunuh pemimpin tim mereka dengan satu gerakan, mereka segera tahu bahwa mereka telah menghadapi lawan yang tidak dapat mereka kalahkan. Mereka berteriak marah dan lari ke berbagai arah. Kamu ingin pergi? Tetaplah di sini. Dengan satu langkah menghentak surga naga, dia berhasil menyusul ahli tingkat samudera spiritual tingkat 9 lainnya dalam sekejap mata dan memukul dengan telapak tangannya. Kali ini, Lu Ming tidak membunuhnya. Dia hanya melukai Dewa Bermata Tiga itu dengan parah sebelum dia mengejar dua lainnya. Setelah berkultivasi di alam rahasia binatang buas selama beberapa bulan, Lu Ming telah meningkat dalam semua aspek. Dia bahkan telah mengembangkan langkah menghentak surga 9 naga ke langkah ke-6, dan kekuatannya sebanding dengan puncak teknik bela diri setengah dewa tingkat tinggi. Kecepatannya sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melukai dua Dewa Bermata Tiga yang tersisa. Dan EBSCP, dia menyatukan ketiga anggota ras Dewa Bermata Tiga. Sekarang, apa yang harus kutanyakan padamu? Apa yang akan kamu jawab? Apakah kamu mengerti? Lu Ming mengalihkan pandangannya ketiga Dewa Bermata Tiga. Jangan pernah memikirkannya, manusia. Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja. Jangan harap aku mengatakan apapun. Salah satu Dewa Bermata Tiga meraung. Apakah begitu? Mata Lu Ming menjadi dingin saat garis keturunan 9 naga muncul. Dia membuka mulutnya dan kekuatan melahap meledak, menyelimuti Dewa Bermata Tiga. Dewa Bermata Tiga itu segera meratap kesakitan sebelum tubuhnya dengan cepat layu dan berubah menjadi mayat kering. Semua esensinya dimakan oleh garis keturunan 9 naga. Dan EBSCP, melihat pemandangan mengerikan ini, dua Dewa Bermata Tiga yang tersisa mulai gemetar ketakutan. Bagaimana dengan kalian? Lu Ming memandangi dua Dewa Bermata Tiga yang tersisa. Bicaralah, aku akan bicara. Aku akan memberitahumu apapun yang kamu minta. Salah satu dari mereka berteriak. Saya juga akan mengatakannya. Yang lainnya dengan cepat mengangguk. Oke, izinkan saya bertanya, tempat apa ini? Apakah itu di alam surga? Petik 2. Lu Ming bertanya, alam surga, aku tidak tahu. Saya lahir di sini, dan menurut legenda klan, kami telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Kata salah satu Dewa Bermata Tiga. Kamu tidak tahu. Lu Ming mengerutkan kening. Saya sudah membacanya di buku kuno klan saya. Buku kuno mencatat bahwa nenek moyang kita sepertinya tidak pernah tinggal di sini pada awalnya. Mereka sepertinya ditangkap oleh seseorang dan dibawa ke tempat ini. Belakangan, mereka tidak bisa keluar, jadi mereka tinggal di sini dan mereproduksi klan kami. Dewa Bermata Tiga lainnya terkejut saat melihat Lu Ming mengerutkan kening. Dia menjawab dengan suara gemetar. Nenek moyangmu ditangkap dan dibawa ke sini. Lu Ming semakin bingung. Itu benar. Setelah itu, saya tidak tahu kapan itu dimulai, tapi setiap 20 tahun, kalian para pemuda akan datang dan memburu jenis saya. Setelah beberapa saat, kalian semua akan menghilang. Kata seorang anggota lomba Bermata Tiga. Setiap 20 tahun, seorang manusia muda akan datang. Itu seharusnya menjadi pertempuran dewa. Namun, pertempuran Providence terjadi di wilayah yang berbeda setiap saat. Yang datang dan pergi haruslah orang-orang dari daerah lain, atau bahkan orang-orang dari benua lain di luar negeri. Lu Ming menebak, apakah ada sesuatu yang istimewa di sekitar sini? Lu Ming bertanya, ya, ada beberapa tempat yang aneh. Beberapa tempat sangat berbahaya, dan klan saya tidak berani masuk. Di beberapa tempat, begitu klan saya masuk, kami akan dibunuh. Jawab Dewa Bermata Tiga, apakah kamu punya peta? Lu Ming bertanya, ya, ada peta di ring penyimpanan kapten kita. Sekarang kami sudah mengatakan semua yang perlu kami katakan, bisakah Anda melepaskan kami? Salah satu Dewa Bermata Tiga bertanya dengan hati-hati. Melepaskanmu. Kapan aku bilang aku akan melepaskanmu? Lu Ming mencibir. Dengan lambaian tangannya, dua sinar tombak ditembakkan dan membunuh dua Dewa Bermata Tiga. Dan EBSCP, dia kemudian mengendalikan 9 garis keturunan naga untuk melahap esensi darah Dewa Bermata Tiga. Kemudian, 11 cincin penyimpanan muncul di tangannya. Apa? Pada saat ini, sebuah buku giok terbang keluar dari glabella Lu Ming.
Itu adalah kitab takdir, dan beberapa kata muncul di dalamnya. Anda telah membunuh dewa bermata tiga dan memperoleh 313 poin keberuntungan. Total nilai keberuntungan Lu Ming telah menjadi 316 poin. Membunuh dewa bermata tiga sebenarnya bisa memberiku nilai takdir. Dan dalam jumlah yang begitu besar. Petik 2. Lu Ming terkejut. Dia telah memperoleh 3 ramuan spiritual level 6, tetapi dia hanya memperoleh 2 atau 3 poin keberuntungan. Dia tidak menyangka bahwa membunuh 11 dewa bermata tiga akan memberinya begitu banyak poin keberuntungan. Kemudian, sosoknya berkedip dan dia pergi. Puluhan ribu mil jauhnya, Lu Ming duduk bersila, memurnikan esensi darah dan energinya. Ras dewa bermata tiga juga mengembangkan kehendak langit dan bumi. Cahaya yang keluar dari mata ketiga mereka terkondensasi dari kehendak langit dan bumi dan energi yang berbeda dari esensi sejati. Beberapa dari 11 dewa bermata tiga telah memahami maksud guntur dan maksud api. Sebagian dari rune maksud langit dan bumi telah diintegrasikan ke dalam rune maksud Lu Ming, dan penguasaan Lu Ming atas maksud guntur dan api telah meningkat. Niat guntur dan api telah mencapai batas penyelesaian tingkat kedua, dan saya hanya selangkah lagi dari niat tingkat ketiga. Niat anginnya juga hampir sama. Adapun niat bumi, belum mencapai puncak penyelesaian tingkat kedua, menyebabkan kultivasi saya saat ini hanya mencapai puncak alam samudera spiritual tingkat 8. Lu Ming sedang berpikir keras. Kultivasinya saat ini tepatnya berada di puncak tingkat samudera spiritual tingkat 8. Setelah menyempurnakannya, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia peroleh dari dewa bermata tiga dan memeriksanya satu persatu. Ada banyak hal di ring penyimpanan. Lu Ming menyimpan semuanya. Dia menemukan peta di salah satu cincin penyimpanan dan membukanya untuk melihatnya. Dalam jarak 1 juta mil, ada beberapa tempat aneh. Saya harus pergi dan melihat tempat-tempat ini. Pertama, saya harus pergi ke ngarai pohon iblis, yang paling dekat dengan tempat ini. Lu Ming melihatnya sebentar dan membuat keputusan. Lembah pohon iblis berjarak puluhan ribu mil dan merupakan yang terdekat. Setelah menyimpan petanya, Lu Ming naik ke udara dan terbang menuju ngarai pohon iblis. Segera, Lu Ming tiba di ngarai pohon iblis. Di depan mereka ada lembah besar yang dipenuhi kabut. Apa? Sosok Lu Ming yang bergerak tiba-tiba berhenti. Di pintu masuk lembah, dia melihat sekelompok sosok. Mereka semua adalah anak muda dari dunia luar. Beberapa berasal dari sekte mayat surgawi, beberapa berasal dari istana surgawi surga Empyrean, dan beberapa bahkan berasal dari klan iblis di lembah iblis surgawi. Ketiga kelompok itu berhenti di pintu masuk lembah dan sepertinya sedang melihat ke dalam. Setelah mendengar keributan itu, semua orang berbalik dan memandang Lu Ming. Lu Ming, itu kamu. Teriakan dingin terdengar. Di Feng. Mata Lu Ming berbinar. Kaisar Naga Abadi Chapter 903 Bahasa Indonesia. 903 Pedang Kaisar. Di antara kerumunan, Lu Ming melihat Di Feng. Di Feng, yang menduduki peringkat ke-101 dalam daftar 1000 talenta terbaik, adalah keturunan Kaisar bela diri Di. Mata Di Feng berbinar karena niat membunuh saat dia melihat Lu Ming. Selain itu, iblis dari lembah iblis langit juga menatapnya dengan mata dingin. Lu Ming, Wang Yan berkata dia ingin membuatmu tetap di luar. Sepertinya dia tidak berhasil. Kebetulan Anda adalah orang yang diinginkan oleh leluhur Kaisar bela diri. Jika aku melumpuhkanmu dan membawamu kembali ke leluhur Kaisar bela diri, aku pasti akan memberikan kontribusi besar. Aura yang kuat terpancar dari Di Feng, saat pedang tajam Qi meledak darinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda ingin membunuh saya, Anda harus bersiap untuk dibunuh oleh saya. Keturunan Di, kamu harus mengumpulkan bunganya dulu. Mata Lu Ming menjadi gelap. Membunuh. Di Feng melambaikan tangannya, dan 7 sosok muncul di belakangnya. Ketujuh sosok itu semuanya adalah pria kurban yang mengenakan jubah hitam dan membawa pedang panjang di punggung mereka. Kenyataannya, ada lebih dari 20 orang di istana surgawi surga Empyrean. Ada lebih dari 10 prajurit kematian, dan sisanya adalah para jenius muda dan karakter jenius. Jelas sekali bahwa Di Feng adalah pemimpinnya. Masing-masing dari 7 prajurit kematian memiliki budidaya di puncak alam lautan spiritual tingkat 9. Ketujuh dari mereka bekerja sama untuk membentuk formasi pertempuran yang mulus saat mereka menyerang ke arah Lu Ming.
Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang Qi menyapu, dan pancaran pedang itu seperti jaring yang menyelimuti Luming. Ledakan. Luming menyerang dengan telapak tangannya dan pancaran pedang itu hancur. Kekuatan telapak tangan yang besar membuat ketujuh orang yang berkorban itu memuntahkan darah dan terbang kembali. Melahap. Telapak tangan kirinya mengepal dan kekuatan melahap yang mengerikan meletus. Ketujuh orang yang berkorban tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sama sekali dan dimangsa oleh Luming. Esensi darah, vitalitas sejati, dan bahkan rune niat mereka semuanya dilahap oleh Luming. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 7 mayat kering. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Langsung melahap orang menjadi mumi, pemandangan ini terlalu jahat. Teknik iblis yang sombong. Seorang paragon dari Sekte Mayat Surgawi berteriak kaget. Teknik budidaya Sekte Mayat Surgawi semuanya jahat dan kuat. Beberapa di antaranya juga bisa mengubah manusia menjadi mumi, namun kecepatannya tidak secepat ini. Itu terlalu berlebihan. Jalan yang jahat dan bengkok, harus diputus. Suara Di Feng sedingin es, penuh dengan niat membunuh. Bus! Suara benturan pedang terdengar saat Di Feng melangkah keluar. Pedang yang menakutkan mungkin meledak, dan pedang emas Qi menebas ke arah Luming. Dengan 4 konsep yang mengelilinginya, Luming menyerang dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan cahaya pedang emas. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan cahaya pedang emas menghilang. Luming, kamu cukup mampu, tapi kamu masih terlalu berpengalaman untuk melawanku. Di Feng melolong panjang saat pedang tempur emas muncul di atas kepalanya. Seekor naga emas melingkari gagang pedang, mengeluarkan aura yang kuat dan cahaya pedang yang tak ada habisnya. 4 cakra emas melayang di sekitar pedang tempur. Garis keturunan peringkat keempat tingkat dewa. Pedang Kaisar adalah garis keturunan unik dari keluarga Di. Hati Luming tergerak. Dikatakan bahwa garis keturunan langsung keluarga Di, yang dipimpin oleh Kaisar bela diri Di, telah diturunkan melalui garis keturunan pedang Kaisar. Tentu saja, garis keturunan yang sama memiliki tingkatan yang berbeda. Beberapa adalah dewa tingkat 1, sementara yang lain adalah dewa tingkat 2. Kekuatannya juga sangat berbeda. Aku akan membunuhmu hari ini. Suara dingin Di Feng terdengar. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, menyatu menjadi pedang Kaisar. Seketika, pedang Qi melonjak ke langit, dan kekuatan pedangnya sangat besar dan perkasa. Pedang Kaisar bergerak dan angin serta awan terbelah menjadi 2. Pedang tempur yang menakutkan itu menebas kepala Luming, berniat membelahnya menjadi 2. Di Feng memang sangat kuat. Kultivasinya berada di puncak alam samudra spiritual tingkat 9, dan teknik budidaya yang ia kembangkan tidak diragukan lagi adalah teknik budidaya tingkat dewa. Dengan tambahan pedang Kaisar garis keturunan dewa tingkat keempat, kekuatan yang bisa dia keluarkan sangatlah menakutkan. Dia pasti bisa bertarung dengan ahli alam embrio roh tingkat pertama. Namun, kekuatan tempur Luming saat ini lebih dari sekedar alam embrio roh tingkat pertama. Ledakan. Luming segera mengeluarkan energi naga, dan sisik muncul. Dia mengaktifkan teknik penjara yang menekan surga dan melemparkan pukulan ke pedang tempur. Dentang. Suara merdu terdengar. Pedang Kaisar bergetar terus-menerus dan benar-benar terlempar. Yang lainnya terkejut. Di Feng, peringkat 101 dalam daftar 1000 talenta teratas, sebenarnya terlempar dengan satu pukulan dari Luming. Bagaimana kekuatan tempur Luming bisa begitu menakutkan? Mungkinkah dia sudah melampaui Di Feng? Membunuh. Luming melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan meninju pedang Kaisar lagi. Pedang pembunuh dunia. Raungan marah Di Feng datang dari pedang Kaisar. Kekuatan pedangnya sangat besar dan niat membunuhnya tajam saat menyerang Luming. Dentang. Pedang dan tinju bertabrakan, dan pedang Kaisar bergetar lebih hebat lagi. Dentang. Dentang. Luming mengayunkan tinjunya dan menyerang lagi. Pedang Kaisar bergetar terus-menerus dan kekuatan pedang yang menyebar dari pedang itu melemah. Bang! Pada akhirnya, pedang Kaisar meledak, memperlihatkan sosok Di Feng. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan tempur Luming telah melampaui dirinya dalam segala aspek. Bagaimana ini mungkin? Dia merasa sulit untuk menerimanya. Kembali ke pertemuan pertukaran 9 naga, meskipun Luming kuat, Di Feng 100% yakin bahwa dia bisa membunuh Luming. Selama periode waktu ini, tingkat kultivasinya meningkat lagi. Namun,
dia bukan tandingan Luming dan dikalahkan. Mengapa kecepatan peningkatan Luming begitu menakutkan? Jadi bagaimana jika kultivasimu lebih kuat dariku? Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mata Luming dingin saat dia melangkah maju, menuju ke arah Difeng. Bus! Difeng tidak ragu-ragu, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang menuju sisi lain. Meskipun ada banyak orang di pintu masuk ngarai, Difeng yakin bahwa tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan Luming. Jika mereka tetap tinggal, mereka pasti akan dibunuh oleh Luming. Kamu ingin pergi? Sudahkah kamu bertanya padaku? Luming melangkah keluar, tubuhnya seperti aliran cahaya, mengejar Difeng. Difeng sangat ketakutan. Dia mengeluarkan senjata spiritual tingkat ke-7, tapi senjata itu dipecah menjadi dua oleh pukulan Luming. Ledakan. Pukulan Luming begitu kuat hingga menembus kehampaan, menyebabkan Difeng memuntahkan seteguk darah. Difeng bahkan lebih terkejut lagi dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Pada saat ini, cahaya ungu mendekati mereka dengan kecepatan ekstrim. Wang Yan. Mata Luming menjadi dingin. Sosok itu adalah Wang Yan. Wang Yan, selamatkan aku. Melihat Wang Yan, Difeng sangat gembira dan bergegas menuju Wang Yan dengan sekuat tenaga. Luming, kamu belum mati. Wang Yan kaget melihat Luming. Sebelumnya, ketika mereka melintasi jurang maut, dia telah memberikan pukulan fatal pada Luming dan bahkan memerintahkan prajurit kematian untuk menembak Luming. Dalam situasi itu, platform bundar sudah runtuh. Dia menyimpulkan bahwa Luming telah jatuh ke dalam jurang dan mati. Dia tentu saja terkejut melihat Luming. Suara mendesing. Seperti api ungu, Wang Yan melintasi kehampaan dan muncul di depan Difeng. Luming, kamu benar-benar beruntung. Baiklah, karena itu masalahnya, biarkan aku menghabisimu sendiri. Di tubuh Wang Yan, api ungu menari-nari. Dengan Wang Yan sebagai pusatnya, langsung membentuk lubang hitam. Di sana, selain dia, sepertinya fisik orang lain telah terbakar menjadi abu. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Aku pasti akan membunuhmu. Sekarang aku bertemu denganmu, itu tepat. Sosok Luming tidak berhenti saat dia menerkam ke arah Wang Yan. Dibandingkan dengan Difeng, dia lebih ingin membunuh Wang Yan. Sebuah tinju bersisik terbang menuju Wang Yan. Di saat yang sama, Wang Yan juga melangkah maju dan melayangkan pukulan. Kaisar Naga Abadi Chapter 904 Bahasa Indonesia 904 Bab 904 melawan Wang Yan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan ruangan terus bergetar. Tubuh Wang Yan gemetar saat dia mundur 3 langkah. Adapun Luming, dia mundur 2 langkah. Namun, lengannya ditutupi lapisan api ungu. Nyala api yang mengerikan itu sangat panas, seolah-olah akan membakar lengan Luming menjadi abu. Bahkan dengan perlindungan armor skala, Luming merasakan sakit yang menusuk. Teknik naga perang yang sebenarnya beredar, dan keempat wasiat itu meledak dan mengembun di lengannya. Suara mendesis segera keluar dari lengannya, dan apinya pun padam. Nyala api yang mengerikan. Mati, kamu mendekati kematian. Wang Yan meraung saat api di tubuhnya semakin mengerikan. Dia sepertinya telah berubah menjadi manusia api, dan bahkan rambutnya pun dipenuhi api. Raungan naga terdengar saat Luming melepaskan 2 semburan energi naga lagi. Wang Yan sangat kuat. Kultivasinya telah mencapai lingkaran besar alam roh lautan, dan dia setengah langkah menuju alam embrio roh. Niatnya juga telah mencapai level 3. Pada saat yang sama, garis keturunannya berada di tingkat kelima dari tingkat dewa, dan teknik bela diri garis keturunan yang dia pahami dari garis keturunannya juga merupakan teknik bela diri setengah dewa tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa dia tidak lebih lemah dari Luming dalam hal niat dan teknik seni bela diri. Basis budidayanya juga meningkat dengan selisih yang besar. Keuntungan terbesar Luming adalah inti esensial dan kekuatan naganya yang kaya. Dengan 3 semburan energi naga, Luming menjadi sangat kuat dan kekuatannya sepertinya tidak ada habisnya. Ledakan, ledakan. Saat dia dan Wang Yan bentrok, badai energi yang mengerikan melanda segala arah. Untuk sementara waktu, sulit untuk menentukan pemenang pertarungan antara keduanya. Di kejauhan, Difeng sangat terkejut. Saat Luming melawannya sebelumnya, dia jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, Luming sebenarnya mampu melawan Wang Yan.
Wang Yan menduduki peringkat ke-98 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Meskipun dia hanya beberapa peringkat lebih tinggi dari Di Feng, kekuatan mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Wang Yan beberapa kali lebih kuat dari Di Feng dan bisa dengan mudah membunuhnya. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan gerakan. Hati Wang Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Setiap pukulan Luming sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas, menyebabkan tubuhnya bergetar dan ki serta darahnya bergejolak. Jika bukan karena apinya sangat menakutkan, menyebabkan Luming waspada dan perlu menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk menahan apinya, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Di atas kepala Wang Yan, bola api ungu muncul. Itu mirip dengan api surgawi ungu milik Wang Haoxian, tapi itu jauh lebih menakutkan daripada milik Wang Haoxian. 5 cakra emas yang mempesona berkedip-kedip saat Wang Yan menggunakan fusi garis keturunan. Api ungu berubah menjadi elang surgawi menyala ungu yang menerkam Luming. Mengaum, raungan naga bergema dan garis keturunan 9 naga muncul. Tubuh Luming bergerak dan menyatu dengan garis keturunan 9 naga. Tiba-tiba, dia berubah menjadi 9 naga. Dengan raungan yang panjang, dia menerkam elang surgawi ungu. Dengan suara gemuruh, kekuatan melahap meledak dan menyelimuti elang ungu yang saleh. Cakar naga yang besar menyambar elang ungu yang saleh. Elang ungu yang saleh mengepakkan sayapnya, dan nyala api yang tak berujung meledak. Pada saat yang sama, ia mengulurkan cakarnya untuk meraih 9 naga. Seketika, naga dan elang memulai pertarungan hebat di langit. Di kejauhan, Di Feng sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Di Feng meraung. Kembali ke pertempuran 9 naga, Luming telah mengaktifkan garis keturunan 9 naga. Pada saat itu, garis keturunan 9 naga masih berbentuk naga sejati bercakar 5. Di Feng telah melihatnya dari jauh. Pada saat itu, dia sangat terkejut karena dia melihat Luming menggunakan garis keturunan prasasti penekan penjara. Luming sebenarnya memiliki 2 garis keturunan tingkat dewa. Kemudian, dia bahkan melihat dengan matanya sendiri bahwa garis keturunan Luming yang berbentuk naga telah menghancurkan cakranya sendiri. Tapi sekarang, garis keturunannya, yang telah menghancurkan cakranya sendiri, tidak hanya pulih, tetapi juga telah mencapai tingkat dewa tingkat 4 dan berubah menjadi bentuk legendaris dari 9 naga. Semua ini telah mematahkan pemahamannya. Mungkinkah Patriark Kaisar bela diri menginginkan garis keturunan seperti ini? Petik 2. Jantung Di Feng melonjak. Luming pernah berteriak pada 9 naga bahwa Kaisar bela diri Di Yi hanya menginginkan garis keturunannya. Mungkinkah garis keturunan seperti ini? Hati Di Feng sedang kacau. Pertarungan antara Luming dan Wang Yan masih sulit ditentukan. Sekarang Luming dan Kaisar bela diri Di Yi berada di tempat terbuka, tidak perlu menyembunyikan 9 garis keturunan naga. Dia akan menggunakannya saat dia membutuhkannya. Hehe, sungguh meriah. Saat ini, suara dingin datang dari kejauhan. Seorang pria muda dengan peti mati kuno di punggungnya berjalan mendekat. Mereka adalah ahli sekte mayat surgawi. Boneka mayat. Mata Di Feng menyipit. Boneka mayat menduduki peringkat ke-96 dalam daftar 1000 talenta teratas, 2 peringkat lebih tinggi dari Wang Yan. Boneka mayat, kamu datang pada waktu yang tepat. Ayo bekerja sama dan bunuh orang ini. Suara Wang Yan berasal dari elang Dewa Ungu. Wang Yan, bergabunglah denganmu. Mengapa? Kenapa aku harus bergandengan tangan denganmu? Boneka mayat itu mencibir dan berdiri di samping, menonton dengan tangan bersilang. Ledakan. 9 naga dan elang yang saling bentrok dan mundur. Mereka tidak melanjutkan pertarungan dan memandangi boneka mayat itu dengan ketakutan. Boneka mayat itu jelas ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan macan, memanfaatkan situasi. Hampir pada saat yang sama, Luming dan Wang Yan berubah kembali menjadi bentuk manusia dan berdiri di 3 arah dengan boneka mayat. Hehe, kenapa kalian berhenti? Boneka mayat itu menjilat bibirnya, matanya sangat dingin. Luming memandangi boneka mayat itu, matanya mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura berbahaya dari boneka mayat itu. Orang ini mungkin lebih menakutkan daripada Wang Yan. Dia memikirkan mayat iblis, yang menduduki peringkat 102 dalam daftar 1000 talenta teratas. Mereka berdua membawa peti mati kuno di punggung mereka, dan mungkin mereka mempraktikkan teknik yang sama. Boneka mayat,
Apakah kamu ingin kami berdua terluka dan kemudian dibunuh olehmu satu persatu? Wang Yan mendengus dingin. Dia juga sangat takut dengan boneka mayat. Karena itu, ketiga pihak merasa waspada dan tidak ada yang mengambil tindakan. Boneka mayat, Istana Kaisar Surga, dan Sekte Mayat Surgawi selalu memiliki dendam. Mengapa Anda dan saya tidak bergabung untuk membunuh Wang Yan? Bagaimana menurutmu? Lu Ming tiba-tiba berbicara. Mata boneka mayat itu berkedip-kedip, dan ketika melihat ke arah Wang Yan, tatapannya menjadi lebih dingin. Yang jelas sudah dipindahkan. Wang Yan terkejut. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Lu Ming sendirian. Jika boneka mayat ditambahkan, dia pasti dalam bahaya. Boneka mayat, Kaisar bela diri Di Yi menginginkan Lu Ming. Jika Anda bekerja dengannya, saya khawatir dia akan menganggap Anda kaki tangannya. Wang Yan buru-buru berkata. Mata boneka mayat itu segera menunjukkan sedikit ketakutan. Meskipun Sekte Mayat Surgawi dan Istana Surgawi Surga Empyrean adalah musuh, dan mayat Kaisar Sekte Mayat Surgawi secara alami akan berurusan dengan Kaisar bela diri Di Yi, jika dia benar-benar menjadi sasaran Kaisar bela diri Di Yi, bahkan Kaisar Mayat tidak akan mampu melakukannya, lindungi dia. Haha, kenapa aku harus bergandengan tangan dengannya? Kamu pasti bercanda. Boneka mayat itu tertawa dan berkata, bagaimana dengan ini? Pohon iblis Kenyan ada di depan. Bagaimana dengan ini? Kita akan memasuki ngarai terlebih dahulu. Jika ada harta karun di dalamnya, kami akan memperjuangkannya dengan kemampuan kami sendiri. Bagaimana tentang itu? Petik 2. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Bukanlah ide yang baik untuk melanjutkan kebuntuan. Jika satu atau dua lagi 100 talenta teratas dalam daftar 1000 talenta teratas datang, itu mungkin merugikan Lu Ming. Adapun Wang Yan, belum terlambat untuk membunuhnya nanti. Saya juga tidak keberatan, kata Wang Yan. Setelah itu, mereka bertiga dan Di Feng kembali ke ngarai. Namun, ketiganya menjaga jarak satu sama lain, saling menjaga. Bahaya apa yang ada di lembah ini? Kenapa kalian tidak masuk? Wang Yan bertanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 905 Bahasa Indonesia. 905 Bab 905 Buah Alam. Ngarai ini penuh dengan bahaya tersembunyi. Beberapa dari kita sudah mati di sana. Di Feng diam-diam melirik Lu Ming dengan niat membunuh. Dia kemudian menjawab pertanyaan Wang Yan. Niat membunuh yang tersembunyi. Kemudian kirim lebih banyak orang untuk menguji airnya. Kalian pergi. Wang Yan menunjuk ke beberapa orang yang berkorban yang membawa pedang panjang di punggung mereka. Orang-orang yang berkorban ini sama sekali tidak takut mati. Mereka tanpa ekspresi ketika mendengar ini. Dua dari mereka melangkah maju dan bergegas ke ngarai. Ngarai itu dikelilingi oleh awan dan kabut. Dari kejauhan terlihat kabur. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, sesuatu melesat keluar dari kedua sisi ngarai, secepat kilat. Cahaya pedang menyala saat kedua pria pengorbanan itu mencabut pedang mereka dan mematikan lampu pedang. Sejujurnya, para Death Warrior ini memiliki kekuatan tempur yang cukup bagus. Mereka mencapai puncak alam samudera spiritual tingkat 9 dan langsung menghancurkan benda-benda itu. Sepertinya akar pohon. Mata Wang Yan menyipit. Ekspresi Lu Ming berubah. Benda-benda yang keluar dari kedua sisi ngarai memang terlihat seperti akar pohon. Suara mendesing. Saat dua petarung pemberani itu maju ke depan, semakin banyak serangan kuat yang keluar dari kedua sisi. Lambat laun, kedua petarung pemberani itu tidak dapat menahan mereka lagi dan akhirnya terjerat oleh benda-benda seperti akar pohon yang tak ada habisnya. Makhluk yang tampak seperti akar pohon itu seharusnya adalah makhluk berjenis tumbuhan. Biarkan prajurit kematian bumi memblokir mereka selagi kita menyerang. Kata Wang Yan. Di Feng mengangguk. Dengan lambaian tangannya, beberapa orang kurban yang membawa palu besar menyerbu masuk. Hal-hal seperti tentakel juga menjangkau. Prajurit kematian mengambil palu dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Sederet dinding batu muncul di tanah, menghalangi serangan tentakel. Mengenakan biaya. Pada saat ini, Wang Yan, Di Feng, Xi Xiao, dan yang lainnya bergegas masuk. Itu adalah pejuang kematian yang telah mengembangkan alam esensi bumi. Mata Lu Ming berbinar. Orang-orang yang berkorban dengan palu besar di punggung mereka semuanya adalah orang-orang yang berkorban yang telah mengembangkan kehendak bumi. Hal ini membuat Lu Ming sangat tergoda.
Jika dia melahap rune keinginan mereka, keinginannya terhadap bumi pasti akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, budidayanya akan dapat meningkat lebih jauh. Lu Ming maju selangkah dan bergegas masuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Dinding di kedua sisi ngarai tampak hidup. Benda-benda seperti tentakel terus memanjang dari dalam. Mereka tangguh dan tajam, dan terus menembus dan berkelok-kelok di sekelilingnya. Prajurit kematian bumi mengendalikan bumi dan memblokirnya dengan dinding batu. Dengan lambaian tangannya, pedang Qi yang tak ada habisnya tercurah, memotong tentakel satu persatu. Adapun Wang Yan, dengan lambaian tangannya, api yang mengerikan menyebar, mengubah tentakel itu menjadi abu. Sedangkan untuk wayang mayat lebih unik. Seolah-olah dia tidak takut mati. Ia menyerang ke depan dan melambaikan tangannya. Tentakel yang bersentuhan dengannya langsung dipatahkan olehnya. Tubuh ini, tidak, ini seperti mayat yang dimurnikan. Mata Lu Ming berkedip. Ia merasa tubuh boneka mayat itu tidak tampak seperti tubuh manusia. Sebaliknya, itu seperti mayat yang dimurnikan. Sangat menakutkan. Suara mendesing. Beberapa tentakel mencoba membungkus Lu Ming tetapi dipatahkan olehnya dengan lambaian tangannya. Cairan merah cerah mengalir keluar dari tentakel. Ini benar-benar terlihat seperti akar pohon. Lu Ming menyadari bahwa tentakel ini mirip dengan akar pohon tetapi tampak hidup. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak akar yang ada. Namun, dengan semua orang bekerja sama, termasuk para ahli seperti Wang Yan, boneka mayat, dan Lu Ming, mereka tentu saja tidak perlu takut dan terus maju. Tiba-tiba, akar di kedua sisinya mencabut. Mereka telah mencapai ujung ngarai. Mengaum, mengaum. Di depan mereka, beberapa sosok besar menghalangi jalan mereka. Mereka adalah beberapa binatang iblis berukuran besar. Tidak, mereka seharusnya menjadi binatang buas. Faktanya, tidak ada perbedaan antara binatang iblis dan binatang buas. Namun, setelah binatang iblis lebih banyak berhubungan dengan manusia, mereka akan memahami bahasa manusia dan dapat mengambil wujud manusia. Di sisi lain, binatang buas adalah binatang yang lebih primitif. Mereka lebih ganas dan diremehkan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Mereka selalu mempertahankan penampilan binatangnya. 3 dari mereka muncul di hadapannya. Mereka adalah binatang buas, dan mereka memancarkan aura yang kuat. Tingkat pertama dari tingkat ke-7 setara dengan aura alam embrio roh tingkat pertama. 3 binatang buas kelas 1 level 7. Bagaimana kalau kita ambil masing-masing satu? Petik 2. Boneka mayat itu memandang Wang Yan dan Lu Ming. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Ini adil. Wang Yan tertawa dingin, sambil diam-diam mengirimkan pesan kepada Di Feng, saat kami bergerak, kalian ambil kesempatan ini untuk bergegas masuk. Kemungkinan besar ada harta karun di ngarai ini. Baiklah, Di Feng diam-diam menjawab, membunuh. Tiba-tiba, boneka mayat dan Lu Ming menyerbu ke depan pada saat yang bersamaan. Ketiga binatang itu meraung dan menyerang mereka. Wang Yan juga bergerak, masing-masing mengambil satu gerakan. Lawan Lu Ming adalah binatang buas mirip tikus. Saat itu gelap gulita dan sangat cepat. Gigi, cakar, dan ekornya merupakan senjata yang sangat ampuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Ekor tikus itu bergerak-gerak seperti cambuk lembut, menembus ruang dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Lu Ming melangkah maju dan mengayunkan tinjunya, membombardirnya dengan kekuatan yang sombong. Bang! Tinjunya mendarat di ekor tikus itu dan hampir meledak. Binatang itu kesakitan dan menjerit nyaring. Ia mencakar Lu Ming. Lu Ming melayangkan pukulan lagi. Pada saat ini, Wang Yan dan boneka mayat juga sedang bertempur dengan 2 binatang lainnya. Mengenakan biaya, Di Feng memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas masuk bersama anak buahnya. Favorit surga lainnya dari Sekte Mayat Langit dan Lembah Iblis Langit juga menyerbu masuk. Ledakan. Pukulan Lu Ming mendarat dengan keras di cakar tikus itu. Sebuah kekuatan kekerasan meletus dengan liar. Tikus itu menjerit dan terlempar. Suara mendesing. Lu Ming menyusulnya. Tombak panjang muncul di tangannya dan dia menyerang. Dengan bunyi celepuk, ia menembus mulut tikus dan membunuhnya. Binatang buas tingkat 7 kelas 1 dibunuh oleh Lu Ming dengan mudah. Hampir di saat yang sama, Wang Yan dan boneka mayat juga mengakhiri pertempuran mereka dan membunuh binatang iblis itu. Meskipun mereka belum memasuki alam embrio roh,
kecakapan bertarung mereka begitu kuat sehingga mereka hampir bisa dengan mudah membunuh alam embrio roh tingkat pertama. Bahkan jika mereka menghadapi alam embrio roh tingkat kedua biasa, mereka tidak akan kalah dan bahkan mungkin menang. Ah! Ah! Saat ini, beberapa jeritan datang dari lembah. Ekspresi Wang Yan berubah saat dia bergegas masuk. Lu Ming mencibir dan bergegas masuk. Di dalam ngarai ada sebidang tanah yang luas. Itu sangat luas, dan di depannya ada pohon yang menjulang tinggi. Itu sangat menarik perhatian. Adapun di Feng dan yang lainnya, mereka dikelilingi oleh beberapa binatang. Sudah ada beberapa mayat di tanah. Total ada 6 binatang iblis, dan masing-masing dari mereka telah mencapai kelas 1 LV7. Namun, perhatian Lu Ming, Wang Yan, dan boneka mayat tertuju pada pohon besar itu. Di pohon itu, ada 10 buah berwarna merah cerah yang memancarkan aura misterius. Buah 1000 gajah. Itu buah 1000 gajah. Wang Yan berteriak, matanya dipenuhi keserakahan. Lu Ming juga sangat terkejut. Sebenarnya itu adalah 1000 buah gajah. Itu adalah buah ajaib yang dapat mengubah keinginan alam menjadi apapun. Jika seorang pejuang menelannya, buah itu akan berubah menjadi kehendak alam yang ingin dia pahami. Hal ini dapat membuat keinginan pejuang langit dan bumi meningkat pesat, dan bahkan menembus kemacetan. Kaisar Naga Abadi Chapter 906 Bahasa Indonesia. 906 Kera Raksasa dari Klan Iblis. Jika alam esensi langit dan bumi telah mencapai penyelesaian tingkat 2, ada kemungkinan besar ia dapat menembus ke tingkat 3 setelah menelan semua buah ciptaan. Menelannya setelah level 3 juga bisa membuat niat seseorang mengalami kemajuan besar. Harta karun langka seperti itu hampir mustahil ditemukan di dunia luar. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Saya harus mendapatkannya. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Buah perwujudan alam terlalu penting baginya. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming melayang ke langit dan menerkam buah perwujudan alam. Di saat yang sama, Wang Yan dan boneka mayat juga melayang ke langit. Enyah, 1000 buah gajah itu milikku. Wang Yan meraung. Dengan apinya yang mendidih, dia melemparkan 2 pukulan berturut-turut ke arah Lu Ming dan boneka mayat itu. Boneka mayat juga melancarkan 2 serangan ke Lu Ming dan Wang Yan. Mereka berdua ingin menghentikan satu sama lain dan mendapatkan buah perwujudan alam untuk diri mereka sendiri. Kaulah yang seharusnya tersesat. Lu Ming mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi dan melemparkan 2 pukulan ke arah Wang Yan dan boneka mayat. Mereka bertiga mundur pada saat bersamaan. Saat berikutnya, Lu Ming melambaikan tangannya dan 2 boneka besar muncul. Mereka menyerang Wang Yan dan boneka mayat. Kedua boneka itu memancarkan aura yang kuat. Kedua boneka tersebut sama-sama berada di kelas 1 LV7. Lu Ming telah membelinya dari paviliun harta karun Sekte Jimat sebelum pertempuran Providence. Itu dimaksudkan untuk digunakan pada saat kritis. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia memiliki lebih dari cukup untuk mengendalikan boneka tingkat 7 kelas 1. Sial, itu boneka. Anda seorang penulis. Wang Yan kaget dan marah. Dia melancarkan serangan kekerasan ke arah boneka itu. Boneka mayat berada dalam situasi yang sama. Telapak tangannya seperti pisau saat menebas boneka itu. Sosok Lu Ming melintas dan dia muncul di pohon besar. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan 10.000 buah gajah tersebut. Jangan pernah memikirkannya. Boneka mayat, ayo bergabung dan bunuh Lu Ming. Wang Yan melolong panjang, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Baiklah, ayo bergabung. Niat membunuh di mata boneka mayat itu juga sangat dingin. Buah manifestasi alam. Lu Ming sebenarnya ingin menyimpan buah perwujudan alam untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Bang! Bang! Kedua boneka kelas 1 dari peringkat ke-7 tidak mampu menahan Wang Yan dan boneka mayat dalam waktu lama. Di bawah serangan kekerasan keduanya, tubuh mereka berubah bentuk dan kehilangan kemampuan bertarung. Namun, ini sudah cukup. Sosok Lu Ming bersinar dan dia bergegas keluar dari ngarai. Lu Ming hendak bergegas keluar. Tetaplah di sini. Pada saat ini, sesosok tubuh besar bergegas masuk dari luar ngarai. Dia meraung marah dan tinju hitam besar diarahkan ke Lu Ming. Kepalanya seukuran tangki air. Sebelum tinju itu tiba, tekanan mengerikan yang ditimbulkan oleh tinju itu membuat Lu Ming sulit bernapas.
Ini sangat mendadak. Lu Ming ingin menghindarinya tapi sudah terlambat. Tanpa pikir panjang, Lu Ming melayangkan pukulan. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini, meletuskan kekuatan terkuat dari penjara yang menekan seni surga. Dia tidak peduli dengan konsumsi inti esensialnya yang besar karena pukulan ini menempatkannya dalam bahaya serius. Ledakan. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan tinju besar berwarna hitam legam. Dalam sekejap, Lu Ming merasakan kekuatan yang sangat besar melonjak ke arahnya. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti bola meriam, menabrak pohon besar. Bang! Pohon besar itu meledak, dan potongan kayu berterbangan kemana-mana. Sosok kekar muncul di depan semua orang. Itu adalah kera raksasa yang tingginya 10 meter. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan bersinar dengan kilau logam. Ini adalah seorang jenius dari lembah setan langit. Dia memiliki garis keturunan kera raksasa purba dan sangat kuat. Dia pasti telah mencapai level 7. Itu bahkan bukan di kelas 1 dari tingkat ke-7, tapi di atasnya. Serahkan 1000 buah gajah. Kera raksasa itu meraung marah dan menyerang Lu Ming dengan telapak tangannya yang besar. Bang! Potongan kayu berterbangan kemana-mana saat Lu Ming melayang ke langit. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan boneka besar muncul di depan kera raksasa itu. Bang! Telapak tangan kera raksasa itu menghancurkan boneka tingkat 7 kelas 1 menjadi beberapa bagian. Namun, blok ini memberi Lu Ming kesempatan untuk mengatur napas. Dengan 9 langkah naga yang menapaki surga, Lu Ming berlari keluar dari ngarai. Tetaplah di sini. Wang Yan dan boneka mayat menyerang pada saat yang sama, menghalangi Lu Ming dan melancarkan serangan terkuat mereka. Kera raksasa itu menyerang dari belakang. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia berbelok tajam di tengah jalan dan mengubah arahnya, menyerbu ke arah 5 hingga 6 binatang itu. 5 atau 6 binatang itu mengejar Di Feng dan yang lainnya. Saat ini, Di Feng berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka yang masuk telah dibunuh oleh 5 atau 6 binatang iblis. Hanya Di Feng dan 1 atau 2 ahli kebanggaan surga lainnya yang masih melarikan diri. Di Feng terkejut saat melihat Lu Ming menyerangnya. Dia secara naluriah menebas dengan pedangnya. Bang! Lu Ming melontarkan pukulan, dengan mudah menghancurkan sinar pedang Di Feng dan mendaratkan pukulan di dadanya. Di Feng menjerit saat tubuhnya terlempar. Dia ditangkap oleh salah satu binatang pengejar dan terbelah menjadi 2. Di Feng yang menyedihkan, yang ke-101 dalam daftar 1000 talenta terbaik, telah mati dicakar binatang buas. Setelah binatang itu mencabik-cabik Di Feng, ia mengamuk dan menerkam Lu Ming. Sosok Lu Ming berubah dan dia menghindari serangan binatang itu. Kera raksasa itu menyusul dari belakang dan meninju dengan tinjunya yang besar, membunuh semua binatang itu. Lu Ming menggunakan langkah menghentak surga 9 naga dan tubuhnya berkedip terus-menerus. Pada saat yang sama, dia diam-diam melepaskan kekuatan melahap dan melahap energi esensi darah dari mayat di tanah. Pada saat ini, Lu Ming memimpin kera raksasa itu mengelilingi sebidang tanah sebelum dia berlari menuju pintu masuk ngarai. Namun, di pintu masuk ngarai, Wang Yan dan boneka mayat memblokirnya dengan ekspresi dingin. Lu Ming, serahkan buah perwujudan alam dan aku akan melepaskanmu. Anda mengambil semuanya untuk diri Anda sendiri. Tidakkah menurutmu kamu terlalu serakah? Wang Yan mencibir. Itu benar. Mari kita membagi buah perwujudan alam secara merata. Jika kita bergabung, kita mungkin bisa melawan kera raksasa ini. Boneka mayat itu juga berbicara. Kalian semua harus mati. Raungan marah kera raksasa itu sangat keras. Apakah begitu? Lu Ming langsung menyerang Wang Yan dan boneka mayat itu. Jangan pernah berpikir untuk keluar. Wang Yan dan boneka mayat bergabung dan menyerang. Bang! Pada saat ini, Lu Ming mengambil langkah maju yang berat. Tanah di ngarai tiba-tiba dipenuhi cahaya warna-warni saat formasi muncul satu demi satu. Meskipun Lu Ming baru saja berlari, dia tidak berlari sembarangan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia diam-diam meletakkan sebuah prasasti di tanah. Formasi yang dia buat secara alami luar biasa. Itu adalah formasi level 7. Cahaya pedang yang tak berujung muncul dan menyerang kera raksasa itu dari segala arah. Kera raksasa itu mengayunkan tangan besinya dan menyebarkan pedang ki satu persatu. Namun, lebih banyak pedang ki yang ditembakkan ke arah kera raksasa dan itu diblokir. Sebuah formasi.
Kapan kamu mengatur formasinya? Wang Yan dan boneka mayat sama-sama sangat terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa Lu Ming telah menyiapkan susunan tanpa mereka sadari. Membunuh. Lu Ming berteriak dengan dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan sebuah formasi muncul di tanah. Cahaya pedang yang menakutkan menyelimuti Wang Yan dan boneka mayat itu. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka bisa merasakan aura mengerikan dari cahaya pedang, aura yang bisa membunuh mereka. Mereka sudah mulai bergerak. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Mati. Wang Yan meraung saat garis keturunan api surgawi ungu ekstrimnya muncul seketika. Saat cahaya pedang hendak mencapainya, dia berubah menjadi api. Pada saat ini, cahaya pedang turun dan menghancurkan api menjadi beberapa bagian. Kaisar Naga Abadi Chapter 907 Bahasa Indonesia. 907 Puncak Alam Samudra Spiritual Tingkat 9. Namun, setelah terbang agak jauh, nyala api yang pecah ini benar-benar mengembun kembali, sekali lagi berubah menjadi penampilan Wang Yan. Namun, wajahnya pucat pasi, tanpa bekas darah. Tubuhnya dipenuhi lebih dari selusin luka pedang, darah mengalir keluar darinya. Pemandangan yang mengerikan. Ayo pergi. Wang Yan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi seberkas api dan bergegas keluar dari ngarai dalam keadaan yang menyedihkan. Dibandingkan dengan Wang Yan, kondisi boneka mayat bahkan lebih buruk. Meski telah menggunakan segala cara, salah satu lengannya masih terpotong. Ia memekik saat melarikan diri dari ngarai. Ledakan, ledakan. Di ngarai, kera raksasa terus berbenturan dengan formasi. Kekuatan kera raksasa ini sungguh mencengangkan. Itu sangat kuat, dan dengan setiap pukulan, sejumlah besar pedang ki hancur. Bahkan jika beberapa pedang ki sesekali menyerang kera raksasa itu, mereka hanya bisa meninggalkan bekas dangkal di permukaannya. Kera raksasa ini memiliki setidaknya 50% garis keturunan kera raksasa purba. Tubuhnya sangat kuat. Formasi ini tidak akan mampu menahannya lama-lama. Sebaiknya aku pergi dulu. Dengan sekilas pemikiran, Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan, tubuhnya seperti aliran cahaya, meninggalkan tempat itu. Benar saja, tidak lama setelah Lu Ming pergi, formasi itu runtuh dengan ledakan keras. Kera raksasa itu bergegas keluar dan mengeluarkan raungan marah. Kemudian, ia berubah menjadi seorang pemuda kekar dengan niat membunuh di matanya. Dia menggeram, Lu Ming, aku akan membunuhmu. Dengan itu, dia keluar dari ngarai. Lu Ming menggunakan 9 langkah-langkah naga dan sangat cepat. Setelah meninggalkan ngarai, dia memilih arah acak dan maju. Tidak lama kemudian, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 100.000 mil dan menemukan hutan pegunungan yang tersembunyi. Dia terbang ke bawah dan mengatur susunan di sekitarnya. Lu Ming mulai memurnikan energinya. Sebelumnya, Lu Ming telah melahap esensi darah dan energi paragon, manusia pengorbanan, dan bahkan binatang iblis yang mati di ngarai. Dia mengedarkan garis keturunan 9 naga dan terus menyempurnakannya. Saya memiliki konsep bumi dan angin terbanyak. Konsep-konsep lain tidak berguna bagi saya. Lu Ming punya ide. Dia langsung menghilangkan konsep-konsep yang tidak berguna dan menjadikan konsep bumi dan angin miliknya. Sebagian besar konsep bumi dan angin berasal dari Death Warriors. Orang-orang yang berkorban dengan palu besar mengembangkan mentalitas bumi, dan mereka yang memiliki pedang panjang kebanyakan mengembangkan mentalitas angin. Konsep bumi dan angin Lu Ming meningkat pesat. Segera, konsep anginnya mencapai batasnya, dan dia hanya selangkah lagi dari level 3. Sedangkan untuk konsep bumi juga telah mencapai puncak tingkat 2 tingkat atas. Saat alam niatnya meningkat, esensi sejati dan energi lainnya juga disempurnakan dan diubah menjadi esensi sejati. Budidaya Lu Ming mulai meningkat. Tidak lama kemudian, aura di tubuhnya tumbuh dan dia menerobos ke alam samudra spiritual tingkat 9 dalam sekali jalan. Selanjutnya, ia terus meningkat hingga ke puncak alam samudra spiritual tingkat ke-9 sebelum berhenti. Itu telah ditingkatkan satu level sekaligus. Ada ketidakmurnian dalam yuanku yang sebenarnya dan pikiran-pikiran yang mengganggu di alam niatku. Tiba-tiba, Lu Ming mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa yuan dan niatnya yang sebenarnya tidak murni. Ada beberapa kendala saat mencoba menggunakannya. Meski hambatannya lemah, namun jika terus berlanjut akan menjadi masalah besar. Aku tahu.
Zhen Yuan dan darah orang lain semuanya memiliki karakteristiknya masing-masing. Saya menyempurnakannya, tetapi masih ada beberapa yang tersisa. Terlebih lagi untuk kemauan. Setiap keinginan yang saya pahami memiliki keinginan yang berbeda. Setelah saya perbaiki, masih ada beberapa yang tersisa. Ini sangat normal. Lu Ming merenung sejenak dan menemukan masalahnya. Dia memikirkan masa-masa awalnya, ketika dia sering mengandalkan melahap esensi darah untuk meningkatkan budidayanya. Demikian pula, hal ini akan menyebabkan yayasan budidayanya menjadi tidak stabil dan ia memerlukan waktu untuk mengkonsolidasikannya. Kemudian, dia menggunakan seluruh esensi darahnya untuk meningkatkan garis keturunannya dan mengandalkan melahap kristal spiritual dan batu mentah untuk meningkatkan budidayanya. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal ini. Kristal spiritual dan batu permata mentah semuanya alami dan sangat murni. Sepertinya saya harus berhenti membuang waktu untuk berkultivasi setiap kali saya maju ke alam berikutnya. Saya harus memurnikan Yuan dan alam niat saya yang sebenarnya untuk menstabilkan yayasan saya. Lu Ming merenung. Tentu saja, Lu Ming tidak akan meninggalkan fungsi garis keturunan 9 naga yang menantang surga hanya karena kelemahan kecil ini. Paling-paling, dia hanya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menstabilkannya. Lu Ming memejamkan mata dan mulai memadatkan inti esensialnya dan memoles konsepsi artistiknya. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Inti dan konsep penting Lu Ming telah menjadi murni dan kental kembali. Konsep angin sepertinya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Konsepnya murni. Lu Ming dapat merasakan bahwa konsep angin sepertinya telah menyentuh alam yang indah. Lu Ming segera melanjutkan kultivasi. Waktu berlalu hari demi hari. Di ngarai yang jaraknya puluhan ribu mil dari Lu Ming, nyala api yang mengejutkan tiba-tiba membumbung ke langit dan sesosok tubuh muncul di dalam nyala api. Sosok ini adalah Wang Yan. Hahaha, aku akhirnya berhasil menembus alam embrio roh. Lu Ming, lain kali aku melihatmu akan menjadi hari kematianmu. Wang Yan tertawa terbahak-bahak, auranya sangat menakutkan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Setelah dilukai oleh Lu Ming sebelumnya, dia tidak hanya pulih sepenuhnya setelah lebih dari 10 hari, tetapi dia juga menerobos ke alam embrio roh dalam satu gerakan, menyebabkan kekuatannya meroket. Bahwa Lu Ming pasti akan pergi ke beberapa tempat aneh terdekat untuk mencari peluang. Tempat ini paling dekat dengan Gunung Bulan Ganda. Aku akan pergi ke Gunung Bulan Ganda dan menghentikannya di tengah jalan. Dengan itu, sosok Wang Yan berkedip dan dia menghilang tanpa jejak. Di dalam gua yang gelap, Ki Mayat tiba-tiba memenuhi udara. Boneka mayat, membawa peti mati kuno, keluar dari gua. Sebelumnya, Lu Ming telah menggunakan formasi susunan untuk memotong lengannya. Namun yang mengejutkan adalah lengan boneka mayat tersebut kini masih utuh, seolah telah tumbuh kembali. Terlebih lagi, aura di tubuhnya sangat kuat. Itu juga merupakan aura alam embrio roh. Bahwa Lu Ming pasti akan pergi ke beberapa tempat rahasia untuk mencari peluang. Tempat ini paling dekat dengan tebing burung dewa. Aku akan pergi ke tebing burung dewa untuk menghentikannya. Setelah mengatakan itu, boneka mayat itu melangkah keluar dan menghilang ke langit. Pada jarak yang tidak diketahui dari Lu Ming, ada sebuah kota yang megah. Kota itu dipenuhi dewa bermata tiga. Dan EBSCP, di dalam istana besar, beberapa dewa bermata tiga sedang mendiskusikan beberapa hal. Dewa bermata tiga ini semuanya tinggi dan kokoh, dan aura mereka sangat kuat. 20 tahun telah berlalu, dan sekelompok anak muda lainnya datang dari dunia luar untuk memburu klan saya. Sialan, mereka benar-benar menganggap klanku sebagai cobaan. Dan EBSCP, mati. Raungan marah terdengar dari salah satu anggota ras dewa bermata tiga. Di bawah, banyak dewa bermata tiga yang gemetar ketakutan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Menurut catatan kuno, di dunia luar, suku kami tidak ada bandingannya, dan suku manusia tidak lebih dari makanan suku kami. Namun, nenek moyang kami ditangkap dan dibawa ke sini, dan mereka menjadikan suku kami sebagai sasaran pelatihan para pemuda manusia. Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan. Aku akan membunuh mereka semua, tidak membiarkan satu pun hidup. Turunkan perintah saya, semua daerah harus mengorganisir tentara untuk menangkap dan membunuh para pemuda manusia itu. Begitu mereka ditemukan, bunuh mereka tanpa ampun.
Perintah Dewa Bermata Tiga di atas. Ya, dan EBSCP, ya yang mulia. Anggota ras Dewa Bermata Tiga lainnya juga mulai mengikuti perintahnya. Tentu saja, Lu Ming tidak menyadari semua ini. Dia masih berkultivasi. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Lu Ming telah berkultivasi secara tertutup selama 20 hari. Pada saat ini, Lu Ming membuka matanya dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Konsep angin berhasil menembus level ketiga. Ini adalah langkah pertama Lu Ming menuju alam embrio roh. Sudah 20 hari. Langkah selanjutnya adalah terus mencari tempat dan peluang aneh tersebut untuk mendapatkan lebih banyak nilai takdir. Lu Ming berpikir. Kaisar Naga Abadi Chapter 908 Bahasa Indonesia. 908 Paragon di mana-mana. Dengan sebuah pemikiran, kitab takdir muncul. Nilai keberuntungan Lu Ming saat ini telah menjadi 2.500 poin. Ini seharusnya merupakan peningkatan dari 10.000 buah gajah yang dirampasnya terakhir kali. Itu telah meningkat lebih dari 2.000 poin. Dari sini terlihat betapa menakjubkan besarnya nilai takdir yang bisa diperoleh seseorang dengan mencari tempat-tempat aneh dan memanfaatkan peluang. Dengan satu pemikiran, kitab takdir menghilang. Lu Ming mengeluarkan peta yang dia peroleh dari Dewa Bermata Tiga dan mempelajarinya. Dalam radius 100.000 mil, hanya gunung bulan ganda dan tebing burung surgawi yang aneh. Kemungkinan besar ada harta karun atau peluang di dalamnya. Lu Ming melihat peta itu sebentar dan menyimpannya. Ayo pergi ke tebing burung dewa dan lihat dulu. Lu Ming secara acak memilih tempat dan terbang menuju tebing burung dewa sesuai dengan tanda di peta. Perjalanan puluhan ribu mil segera selesai. Di depan mereka ada tebing besar yang mencapai awan. Mereka bisa melihatnya dari jauh. Itu adalah tebing burung dewa. Lu Ming hendak terbang ketika dua aura kuat meledak dari tebing burung dewa. Ledakan. Dengan ledakan keras, sesosok tubuh melesat ke langit, mayatnya Ki mengepul. Boneka mayat, dia telah menerobos ke alam embrio roh. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia segera menahan auranya dan mendarat di hutan di bawah untuk melihat dari kejauhan. Saat ini, wajah boneka mayat itu membawa sedikit rasa takut dan tampak dalam keadaan menyesal. Boneka mayat, mati. Suara yang mendominasi terdengar, dan Ki Iblis melonjak ke langit. Seorang pemuda berjubah hitam muncul dan menghalangi di depan boneka mayat itu. Mata pemuda ini dingin dan Ki Iblisnya sangat mengerikan. Auranya jauh lebih kuat dari boneka mayat yang telah mencapai alam embrio roh. Luoli, jangan melangkah terlalu jauh. Boneka mayat itu meraung. Luoli, iblis kecil Tuan Luoli. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia tampak serius. Ada dua orang jenius tertinggi di antara pengawal kekaisaran istana surgawi surga Empyrean, dan mereka adalah saudara-saudara. Raja Iblis Luotian, Raja Iblis Kecil Luoli, dan Raja Iblis Luotian. Bakat mereka sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Mereka menduduki peringkat ke-10 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Adapun Raja Iblis Kecil, Luoli, dia tidak begitu berbakat, tapi dia masih sangat menakutkan. Dia menduduki peringkat ke-61 dalam daftar 1000 talenta teratas. Hahaha, sebuah lelucon. Orang lemah hanya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi bagaimana jika aku menindasmu? Hari ini, kamu akan mati. Nilai keberuntungan di tubuhmu adalah milikku. Hahaha. Luoli tertawa ketika kabut hitam di sekelilingnya bergejolak. Kekuatan iblisnya sangat kuat. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan iblisnya menyelimuti boneka mayat itu sepenuhnya, mengubahnya menjadi wilayah iblis. Mengenakan biaya, boneka mayat tidak berani melawan. Ki mayatnya meledak dan membentuk cahaya pedang, mencoba menerobos kekuatan iblis dan melarikan diri. Mati, mati, Luoli berteriak dengan dingin saat cahaya hitam muncul. Cahaya pedang yang menakjubkan sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Itu tidak ada bandingannya dan tidak dapat dihentikan. Puff, boneka mayat itu bahkan tidak bisa memblokir satu bilah pun. Kepalanya dipenggal, dan mayatnya jatuh ke tanah. Namun, peti mati kuno di punggung boneka mayat itu bergetar dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan ekstrim. Teknik transformasi manusia mayat tidak berguna di hadapanku. Suara dingin keluar dari mulut Luoli. Cahaya pedang menembus kehampaan dan menghantam peti mati kuno. Peti mati kuno itu meledak, dan sesosok tubuh kurus muncul darinya.
Dia panik dan melarikan diri untuk hidupnya. Mata Luming berkedip. Ini adalah tubuh sebenarnya dari boneka mayat tersebut. Yang sebelumnya hanyalah mayatnya yang halus. Namun, mayat yang dimurnikan sebenarnya tidak berbeda dengan manusia. Ia bisa membuka mulutnya dan berkomunikasi dengan orang-orang, sungguh menakjubkan. Cahaya sabre menebas boneka mayat itu lagi. Tidak. Boneka mayat itu meraung, dan di saat berikutnya, boneka itu langsung dipotong menjadi dua oleh pedang cahaya. Boneka mayat, yang berada di peringkat ke-96 dalam daftar 1000 talenta teratas, telah dibunuh begitu saja. Jelas sekali betapa brutalnya Battle of Destiny. Ini hanyalah permulaan, dan akan menjadi lebih brutal seiring berjalannya waktu. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai kuburan para talenta terbaik. Setelah Luoli membunuh boneka mayat itu, dia melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanannya. Kemudian, dia melihat ke arah Luming dengan mata iblisnya. Ekspresi Luming berubah. Mungkinkah dia ditemukan oleh Luoli meski berada begitu jauh? Namun, Rowley hanya melirik sekilas dan mencibir. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dan turun menuju tebing burung dewa. Sepertinya kita tidak bisa pergi ke tebing burung dewa. Luming tersenyum pahit. Basis budidaya Rowley terlalu kuat. Dibandingkan dia tertinggal jauh, jadi dia hanya bisa menghindarinya. Dia berbalik dengan tenang dan menuju ke arah Gunung Bulan Ganda. Tidak lama kemudian, mereka hanya berjarak beberapa ribu mil dari Gunung Bulan Ganda. Luming menyembunyikan auranya dan perlahan mendekat. Siapa yang tahu kalau ada jenius yang kuat di Gunung Bulan Ganda? Luming harus lebih berhati-hati. Ledakan. Tiba-tiba, nyala api ungu melonjak ke langit dari bawah dan meledak ke arah Luming. Ekspresi Luming berubah. Dia mundur selangkah dan mundur dengan cepat, menghindari serangan itu. Sesosok muncul di depan Luming. Wang Yan. Ekspresi Luming berubah. Dia menyadari bahwa aura di tubuh Wang Yan sangat menakutkan. Itu bukanlah aura tingkat samudera spiritual, tetapi tingkat embrio roh. Wang Yan juga telah menerobos ke alam embrio roh. Bagi seorang jenius seperti Wang Yan yang berhasil menerobos dari tingkat samudera spiritual ke tingkat embrio roh, itu jelas bukan hanya sedikit peningkatan. Kecakapan bertarungnya akan meroket. Luming, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Mata Wang Yan sedingin es. Sebelumnya, dia terluka parah oleh Luming dan hampir mati. Dia sangat membenci Luming. Sepotong sampah saja berani melukainya secara serius. Ini tidak bisa dimaafkan. Api di tubuhnya beberapa kali lebih mengerikan dibandingkan 20 hari yang lalu. Suhunya sangat tinggi bahkan ruangan pun mulai terdistorsi. Bahkan dari kejauhan, Luming bisa merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya, seolah seluruh tubuhnya terbakar. Suara mendesing. Dalam sekejap, Wang Yan melewati kehampaan dan muncul di depan Luming. Dia melayangkan pukulan ke arah Luming. Raungan naga bergema. Luming tidak menahan sama sekali dan langsung meledak dengan seluruh energi naganya. 4 aliran energi naga meledak. Esensi vital dalam tubuhnya meraung dan 4 jenis konsep berputar-putar. Dia mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi dan melemparkan pukulan. Ledakan. Seberkas api membumbung ke langit dan tubuh Luming terlempar. Darah muncrat dari mulutnya dan dia merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Sisik naga retak oleh api dan permukaan lengannya hangus hitam. Aroma daging panggang tercium. Terlalu kuat. Kecakapan pertempuran Wang Yan telah meningkat terlalu banyak setelah menerobos ke alam embrio roh. Meskipun kultivasi Luming telah meningkat ke puncak alam samudera spiritual tingkat 9 selama periode waktu ini, dia masih jauh dari tandingan Wang Yan. Terobosannya hanyalah terobosan kecil, sedangkan terobosan Wang Yan adalah terobosan besar. Itu tidak ada bandingannya. Jika Luming tidak menerobos, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dan akan terluka parah. Saya bukan lawannya saat ini. Ayo pergi. Luming berbalik dan melemparkan 9 langkah-langkah surgawi naga. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di kejauhan. Tidak mudah untuk melarikan diri. Kamu harus mati hari ini. Mati. Wang Yan meraung dan berubah menjadi kilatan api, mengejar Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, dalam hal kecepatan, Luming masih lebih cepat. Jarak antara mereka berdua perlahan melebar. Brengsek. Wang Yan meraung. Namun, pada saat ini, mata Luming menyipit. Di depannya,
Seberkas cahaya yang sangat tajam menembus udara dan terbang menuju Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 909 Bahasa Indonesia. 909 terjebak. Itu adalah seorang pemuda berbaju hitam. Seluruh tubuhnya seperti senjata surgawi yang tiada taranya. Jiang Taichong. Murid Luming tiba-tiba mengerut. Peringkat Jiang Taichong dalam daftar 1000 talenta teratas lebih tinggi daripada peringkat Wang Yan. Dia berada di peringkat ke-92, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Luming tidak pernah menyangka akan bertemu Jiang Taichong di sini. Ini bukanlah suatu kebetulan. Sangat mungkin bahwa Jiang Taichong telah lama bertemu Wang Yan dan sedang menyergap di daerah terdekat, menunggu Luming. Haha, Luming, mari kita lihat bagaimana kamu akan lari. Wang Yan tertawa gembira. Luming, mati. Mata Jiang Taichong dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengayunkan lengannya ke udara, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas Luming. Dengan Jiang Taichong di depan dan Wang Yan di belakang, Luming berada dalam situasi putus asa. Dengan lambaian tangannya, boneka kelas 1 dari tingkat ke-7 menerkam ke depan dan langsung dipotong menjadi 2 oleh cahaya pedang Jiang Taichong. Kekuatan tempur Jiang Taichong lebih kuat dari Wang Yan. Saya hanya bisa mengambil risiko semuanya. Mata Luming bersinar dengan kejam. Garis keturunan 9 naga muncul dan Luming menggunakan fusi garis keturunan untuk berubah menjadi 9 naga, yang menyerang Wang Yan dengan marah. Mengaum. 9 naga meraung saat kekuatan melahap yang mengerikan meletus dan menyelimuti Wang Yan. Pada saat yang sama, 9 cakar naga keluar secara berurutan. Langkah menghentak surga 9 naga. Berubah menjadi 9 naga dan menggunakan 9 langkah-langkah menapaki surga naga adalah bentuk paling murni dari 9 langkah-langkah menapaki surga naga, dan kekuatannya dapat dimaksimalkan. Dengan 6 langkah berturut-turut, kekuatan mengerikan diledakkan ke arah Wang Yan. Kamu ingin menerobos dari sisiku. Menggelikan. Mati. Seluruh tubuh Wang Yan terbakar api saat dia memancarkan sinar Flaming Fist yang menakutkan. Ledakan. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar saat pancaran tinju yang menyala-nyala membubarkan kekuatan langkah hentakan 9 naga di surga. Namun, sisa tenaga sudah berkurang banyak. Ketika mendarat di tubuh 9 naga, tubuh mereka gemetar, tetapi mereka tidak peduli dan terus menerkam ke arah Wang Yan. Kamu sedang mencari kematian. Wang Yan melayangkan pukulan lagi. Namun, Luming tidak peduli dengan pukulan ini. Cakar naganya melangkah ke udara dan dia mengambil 6 langkah lagi. Sebuah kekuatan yang kuat meledak ke arah Wang Yan. Itu adalah pertarungan di mana dia akan mempertaruhkan nyawanya. Ledakan. Kekuatan tinju yang menakutkan menghantam tubuh 9 naga. Dalam sekejap, sisiknya meledak, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Luka besar terjadi pada tubuh 9 naga, dan kekuatan api panas terus mengalir ke dalam luka tersebut. Namun, kekuatan langkah menghentak surga 9 naga juga menghantam Wang Yan. Ekspresi Wang Yan berubah saat dia terpaksa mundur oleh kekuatan langkah menghentak surga 9 naga. Bus, bus, 9 cakar dari 9 naga menginjak kehampaan. Kali ini sangat cepat. Tubuh naga besar itu langsung berubah menjadi aliran cahaya, bergegas melewati kepala Wang Yan dan terbang menuju ke arah Gunung Bulan Ganda. Sial, mengejar. Wang Yan meraung dan mengejar Luming. Jiang Taichong melakukan hal yang sama. Satu mengejar dan satu melarikan diri, jarak ribuan mil dilintasi dalam sekejap. Gunung Bulan Ganda berada tepat di depan mereka. Memang ada formasi kuat di Gunung Bulan Ganda. Mata Luming berbinar. Gunung Bulan Ganda dibentuk oleh 2 puncak gunung yang berpotongan seperti 2 bulan. Di persimpangan 2 puncak gunung tersebut, terdapat sebuah pintu batu besar yang tampak seperti sebuah gua. Namun, area di depan gerbang batu itu dipenuhi formasi. Sebelumnya, dia pernah mendengar ras dewa bermata 3 menyebutkan Gunung Bulan Ganda secara singkat. Ras dewa bermata 3 tidak mengetahui tentang formasi, tetapi dari kata-katanya, Luming tahu bahwa ada formasi yang dipasang di depan Gunung Bulan Ganda. Oleh karena itu, Luming bergegas mendekat. Dengan susunannya, itu adalah kesempatan Luming. Bus. Luming berubah kembali menjadi bentuk manusianya dan bergegas menuju Gunung Bulan Ganda. Setelah dia menyerbu masuk, sosoknya terus berkedip, terkadang ke kiri dan terkadang ke kanan, perlahan bergerak maju. Bus.
Bus. Saat berikutnya, Wang Yan dan Jiang Taichong telah tiba. Setelah mereka berdua tiba, mereka berhenti dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka telah tiba beberapa hari yang lalu dan sudah mengetahui bahwa ada formasi di sini. Kecil ini mahir dalam Dao Prasasti. Formasi ini tidak bisa menghentikannya. Ekspresi Wang Yan sangat jelek. Lihat aku memecahkannya. Jiang Taichong melangkah maju, dan sebuah formasi segera muncul di tanah. Lampu pedang yang tampak seperti bulan sabit menebas ke arah Jiang Taichong. Telapak tangan Jiang Taichong terus menebas. Cahaya pedang yang tajam dan menakutkan terus bertabrakan dengan sabre light yang berbentuk bulan sabit. Bus, bus, suara benturan logam terdengar. Setelah beberapa saat, Jiang Taichong kembali tanpa hasil dan mundur dengan ekspresi jelek. Dia tidak bisa terburu-buru sama sekali. Pada saat ini, Lu Ming telah melewati lapisan susunan prasasti dan tiba di ruang terbuka di depan. Tidak ada formasi di area terdalam. Jika kamu memiliki kemampuan, masuklah. Lu Ming berbalik dan memandang Wang Yan dan Jiang Taichong sambil tersenyum dingin. Brengsek, Wang Yan berteriak. Sayangnya, ada formasi di udara, sehingga mereka tidak bisa masuk. Lu Ming mencibir. Dia duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Sebelumnya, dia telah berubah menjadi 9 naga dan menerima pukulan Wang Yan secara langsung. Namun, dia masih terluka, dan lukanya cukup serius. Dia perlu memulihkan diri sesegera mungkin. Mengedarkan vitalitas sejati naga perangnya, Lu Ming mulai menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Di luar, wajah Wang Yan dan Jiang Taichong sangat suram. Lu Ming sebenarnya sedang memulihkan diri di depan mereka. Hal ini hampir membuat kemarahan mereka berdua meledak. Susunan di sini telah ada selama bertahun-tahun dan tidak terlalu kuat. Kita hanya perlu terus membombardirnya dan menghabiskan energi susunannya. Ketika energi RI habis, kita bisa bergegas masuk dan membunuh Lu Ming. Jiang Taichong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan menganalisis. Mata Wang Yan berbinar saat dia berkata dengan gembira, tidak buruk, tidak buruk. Formasi di sini tidak terlalu kuat. Kami pasti bisa menahannya. Selama kita terus membombardirnya, kita pasti bisa menghancurkannya. Ayo mulai. Jiang Taichong mengangguk. Ledakan, ledakan. Keduanya meledak dengan aura yang kuat dan melangkah maju pada saat yang sama, memasuki area susunan. Segera, sebuah formasi muncul, dan lampu Crescent Blade yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan menebas ke arah keduanya. Keduanya melancarkan serangan mereka, berbenturan dengan lampu Blade bulan sabit. Lu Ming membuka matanya dan melihat keluar. Dia kemudian menutup matanya lagi dan mulai memulihkan diri. Dia secara alami memahami rencana Jiang Taichong dan Wang Yan. Namun, saat ini, dia hanya bisa memulihkan diri terlebih dahulu sebelum memikirkan hal lain. Setelah sehari semalam, luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Jiang Taichong dan Wang Yan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan memecahkan formasi. Lu Ming berdiri dan berjalan menuju pintu batu yang terletak di persimpangan dua gunung. Brengsek. Melihat ini, Wang Yan meraung marah. Itu tidak masalah. Kami akan memblokirnya dari luar. Biarpun dia mendapat kesempatan, pada akhirnya dia tidak akan bisa lepas dari tangan kita. Jiang Taichong jauh lebih tenang daripada Wang Yan saat dia berbicara. Wang Yan juga menjadi tenang dan terus menghancurkan formasi. Lu Ming berjalan ke pintu batu, mengulurkan tangannya, menekan pintu batu, dan mendorongnya dengan kuat. Itu tidak bergerak sama sekali. Pintu batu itu tidak bergerak sama sekali. Lu Ming melangkah mundur, lalu maju selangkah dan meninju pintu batu itu. Ledakan. Seolah-olah seluruh bumi berguncang, namun pintu batu itu tetap tidak bergerak atau terbuka. Ini sangat sulit. Lu Ming diam-diam terkejut. Kaisar Naga Abadi Chapter 910 Bahasa Indonesia. 910 menerobos menjadi alkemis level 7. Baru saja, dia telah menggunakan 100% dari Zen Yuan-nya dan menggunakan teknik penjara yang menekan surga. Namun, pukulannya tidak memecahkan pintu batu itu. Pintu batu ini sangat keras. Saat berikutnya, Lu Ming langsung meledakkan kekuatan naganya. Sisik muncul di tubuhnya dan ototnya menonjol. Dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ledakan. Sebuah pukulan keras mendarat di pintu batu, menyebabkannya bergetar hebat.
Dua gunung di samping pintu batu juga berguncang hebat, namun pada akhirnya pintu batu tersebut tetap utuh. Ledakan, ledakan, Lu Ming seperti binatang buas dalam bentuk manusia. Dia meninju pintu batu itu beberapa kali berturut-turut, tetapi dia tetap tidak bisa mendobraknya. Itu terlalu sulit. Dengan tingkat kultivasi saya, masih ada kesenjangan. Aku tidak bisa memecahkannya. Lu Ming mengerutkan kening. Hahaha, surga benar-benar membantuku. Lebih baik aku menunggu kematianku di luar. Melihat ini, Wang Yan tertawa dengan arogan. Jiang Taichong juga mengungkapkan senyuman. Lu Ming mengerutkan kening. Dia berbalik dan berhenti menyerang pintu batu. Sebagai gantinya, dia mulai menuliskan sebuah arai di ruang kosong. Kamu ingin membuat formasi untuk melindungi dirimu sendiri. Bermimpilah. Wang Yan mencibir. Karena mereka sudah melihatnya, mereka pasti akan lebih berhati-hati di masa depan. Mereka tidak akan memasuki barisan Lu Ming dengan mudah. Lu Ming menghabiskan 3 jam menyiapkan barisan besar. Dia kemudian berhenti. Memang benar, Wang Yan dan Jiang Taichong pernah melihatnya menuliskan formasi di sini. Tidak peduli seberapa kuat formasi yang dia tulis, Wang Chong dan Jiang Taixu tidak akan tertipu untuk masuk. Oleh karena itu, susunan yang baru saja dia ukir bukanlah susunan pembunuh yang kuat sama sekali. Sebaliknya, itu adalah susunan yang membantu dalam pengembangan api mental. Satu-satunya jalan keluar saat ini adalah kekuatan. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak perlu takut pada Wang Yan dan Jiang Taichong. Oleh karena itu, dia hanya bisa menerobos sendirian. Namun, budidaya seni bela diri Lu Ming saat ini hanya berada di puncak alam samudera spiritual tingkat 9. Masih ada alam samudera spiritual yang sempurna di atasnya. Dia hanya akan mampu menerobos ke alam embrio roh jika dia melangkah lebih jauh. Hampir mustahil untuk menerobos dalam waktu singkat. Lu Ming memperkirakan bahwa susunan di Gunung Bulan Ganda hanya dapat menahan Wang Yan dan Jiang Taichong paling lama 5 hari. Hampir mustahil untuk menerobos ke alam embrio roh dalam 5 hari. Sekarang, hanya prasasti Dao yang mampu mewujudkannya. Awalnya, Lu Ming telah menyalakan 10 lampu Blue Spirit. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi alkemis tingkat ke-7. Selama prasasti Dao-nya mencapai tingkat 7, kekuatan Lu Ming akan meningkat pesat. Pada saat itu, dia akan mampu melawan atau bahkan membunuh Wang Yan dan Jiang Taichong dengan tulisan Dao-nya. Awalnya, ini belum waktunya untuk terobosan. Itu belum sempurna dan perlu diolah selama jangka waktu tertentu sebelum bisa menerobos secara alami. Namun, dia tidak terlalu peduli sekarang. Lu Ming harus menggunakan beberapa cara dan berusaha menerobos dalam waktu 5 hari. Dia duduk bersila dan mengambil pil. Lu Ming telah membeli pil kemarahan roh dari paviliun harta karun Sekte Jimat. Mengonsumsi pil ini akan menyebabkan api energi mental seseorang mengamuk. Hal ini dapat meningkatkan api energi mental seseorang dalam jangka waktu singkat dan, dari sana, mencapai efek menerobos ke alam berikutnya. Namun, ada risiko di sini. Jika dia gagal menerobos ke alam berikutnya, itu mungkin menyebabkan beberapa lampu mentalnya padam, dan akan sangat sulit untuk berkultivasi kembali nanti. Bahkan jika dia berhasil menerobos, fondasinya masih tidak stabil, yang akan mempengaruhi budidayanya di masa depan. Dia perlu meluangkan waktu untuk menebusnya. Tapi sekarang, dia tidak terlalu peduli. Dia harus melewati kesulitan yang ada di hadapannya. Lu Ming harus menerobos ke alam berikutnya dalam waktu 5 hari. Lu Ming menelan pil roh kekerasan tanpa ragu-ragu. Dia kemudian mengaktifkan meditasi dan mulai berkultivasi. Di lautan kesadarannya, api energi mentalnya mulai mengamuk dan membakar lebih hebat lagi. Di tanah, susunannya bersinar. Susunan semacam ini juga bisa membuat api energi mental meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Waktu berlalu dengan cepat. Suatu hari, 2 hari. Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu. Di lautan kesadaran Lu Ming, api energi mental sudah sangat ganas dan akan berubah menjadi naga yang marah. Saat api pikiran mengamuk, nyala api 10 lampu pikiran mulai menyatu dan mengembun menjadi bola yang menyala dengan ganas. Sekarang, dia harus membuat api mental biru berubah menjadi ungu. Setelah berubah menjadi ungu, itu berarti dia telah berhasil menembus menjadi alkemis peringkat 7. Waktu berlalu dengan cepat, menit demi menit.
Wang Yan dan Jiang Taichong terus membombardir formasi tersebut, tetapi formasi tersebut dihancurkan satu persatu. Mereka akan menerobos formasi dan masuk. Anak ini tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan sedang menunggu kematian. Wang Yan mencibir, "Hati-hati nanti. Bocah ini mungkin akan melakukan serangan balik sebelum dia mati." Kata Jiang Taichong, "Apa yang Anda takutkan? Tidak peduli bagaimana dia melakukan serangan balik, dia masih seorang seniman bela diri spiritual tingkat samudera, jadi ancaman apa yang bisa dia berikan kepada kita?" Wang Yan mencibir. Jiang Taichong juga mengangguk. Memang benar demikian. Mereka semua jenius di antara para jenius. Merupakan hal yang biasa bagi mereka untuk melompati level dan membunuh orang lain. Terlebih lagi, mereka sekarang berada di alam yang lebih tinggi dari Luming. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka ketika mereka berada di alam yang lebih tinggi. Mereka terus-menerus membombardir barisan tersebut. Luming juga telah mencapai titik kritis dalam kultivasinya. Di lautan kesadarannya, api energi mental terus mengembun dan menyusut. Perlahan, ketika sudah menyusut hingga batasnya, seberkas cahaya ungu menyebar. Api roh kecil berwarna ungu menyala perlahan di lampu roh pertama. Itu terlihat kecil dan tidak panas membara, tapi kekuatan roh yang dipancarkannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Api pikiran ungu akhirnya berhasil menembus. Sudut bibir Luming membentuk senyuman. Dia sekarang merasa bahwa selama dia menginginkannya, sejumlah besar kekuatan spiritual akan dilepaskan. Sepertinya mereka belum menembus susunannya. Mari kita tunggu mereka. Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Dia menutup matanya dan mengaktifkan meditasi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Setelah setengah hari, terjadi ledakan keras. Wang Yan dan Jiang Taichong akhirnya menerobos formasi dan berdiri puluhan meter dari Luming. Namun, mereka tidak segera menerkam Luming karena mereka melihatnya menuliskan formasi besar. Pada saat ini, Luming membuka matanya dan perlahan bangkit. "Luming, waktu kematianmu telah tiba." Wang Yan mengungkapkan senyuman sinis. "Ah, benarkah? Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku." Luming mengungkapkan senyuman menghina. Apa menurutmu kamu bisa aman hanya karena kamu menuliskan formasi? Aku akan memecahkannya." Wang Yan maju selangkah dan aliran api melonjak menuju Luming di sepanjang tanah. Nyala api melewatinya tanpa halangan apapun. Sosok Luming bersinar dan dia menghindari nyala api. Wang Yan sedikit terkejut, tapi dia langsung tertawa. "Jadi kamu hanya mencoba menjadi misterius. Anda bahkan tidak memiliki formasi. Mati." Dengan itu, sosok Wang Yan berkedip saat dia menerkam Luming. Jiang Taichong tidak bergerak. Sebaliknya, dia menjaga lingkungan sekitar untuk mencegah perubahan apapun atau untuk mencegah Luming melarikan diri. Raungan naga bergema saat Luming meledak dengan energi naganya dan melayangkan pukulan ke arah Wang Yan. Dengan ledakan keras, Luming terlempar mundur. Dia memuntahkan seteguk darah dan menginjak tanah. "Haha, mati." Wang Yan tertawa terbahak-bahak saat nyala api yang mengerikan melonjak ke arah Luming. Sosok Luming melintas dan dia bergegas ke satu sisi, sepertinya dia ingin melarikan diri. Namun, Jiang Taichong bergerak dan memblokir Luming.